Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek 7 di sini akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Sistem Aplikasi Rental Mobil Berbasis Mobile dengan fitur monitoring operasional dashboard analitik pada CV Fortuna Cakrawala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Fadila dengan NIM 2307066 dan rekan saya Ocha Fitri Ramdhani dengan NIM 2307076. Saya Herianti Rimahutari dengan NIM 2307068. Dan saya Muhammad Ibnu Rukin dengan NIM 2307070. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam poin perkembangan teknologi informasi ini membawa perubahan besar dalam sektor jasa transportasi dan penyewaan kendaraan. Layanan rental mobil menjadi pilihan utama masyarakat untuk kebutuhan perjalanan. Permasalahan manualnya itu pengelolaan bisnis rental mobil ini masih sering dilakukan secara manual, menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan monitoring status kendaraan, dan keterbatasan penyajian laporan operasional. Dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa rental mobil ini membutuhkan sistem yang mampu mengelola penyewaan kendaraan secara efektif dan efisien, serta memberikan informasi operasional real time. Nah, solusi yang diharapkannya ini aplikasi rental mobil berbasis mobile dengan fitur monitoring operational dashboard analitik ini untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan dan membantu perusahaan mengelola data secara terintegrasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini bagaimana merancang sistem aplikasi rental mobil berbasis mobile pada CV Fortuna Cakrawala. Yang kedua, ada bagaimana membangun sistem pemesanan kendaraan yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan penyewaan mobil. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem monitoring operasional rental mobil melalui dashboard analitik. Terus ada batasan masalah. Di sini ada 5 batasan masalah. Yang pertama, aplikasi rental mobil berbasis mobile. Yang kedua, pencarian, pemesanan, dan status penyewaan. Yang ketiga, dashboard analitik untuk monitoring operasional. Yang keempat, ada Flutter, Firebase, Laravel sebagai teknologinya. Yang terakhir itu studi kasusnya perusahaan CV Fortuna Cakrawala. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini merancang dan membangun sistem aplikasi rental mobile berbasis sistem rental mobil berbasis mobile pada CV Fortuna Cakrawala. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pemesanan kendaraan melalui aplikasi mobile. Yang ketiga, mengembangkan fitur monitoring operasional melalui dashboard analitik untuk pengelolaan data penyewaan. Nah, manfaat bagi perusahaan itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan layanan rental mobil. Ada proses pemesanan lebih terstruktur dan terintegrasi. Yang ketiga, ada dashboard analitik membantu monitoring operasional dan pengambilan keputusan. Bagi penggunanya, kemudahan mencari kendaraan, pemesanan, dan melihat status penyewaan. Juga ada proses penyewaan lebih praktis, efisien, dan dapat diakses 24/7. Soalnya ada sistem informasinya. Di sini sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Ini juga ada menurut Jogianto tahun 2005, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam penelitian ini, mengelola proses penyewaan kendaraan itu mulai dari pencarian, pemesanan, hingga monitoring. Yang kedua ada aplikasi mobile. Perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memberikan kemudahan akses layanan secara cepat dan fleksibel. Di sini juga ada menurut Pressman tahun 2015, aplikasi mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile dengan mempertimbangkan keterbatasan perangkat seperti ukuran layar, kapasitas memori, dan konektivitas jaringan. Selanjutnya di sini ada sistem rental dan dashboard. Sistem rental mobil. Sistem yang digunakan untuk mengelola proses penyewaan kendaraan kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu, seperti pengolahan data kendaraan, pengolahan data pelanggan, proses pemesanan kendaraan, dan pengelolaan laporan penyewaan.
Solusinya, itu sistem berbasis aplikasi mobil ini untuk pengelolaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Nah, dashboard analitik ini tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk grafik, tabel, atau indikator yang memudahkan pemahaman kondisi sistem secara tepat. Fungsi dalam sistemnya itu meliputi monitoring jumlah penyewaan kendaraan, memantau kendaraan yang sedang digunakan, menyajikan laporan penyewaan kendaraan. Selanjutnya, proyek ini itu menggunakan metode waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistemnya. Selanjutnya ada analisis dan pengembangan. Analisis sistem ini analisis terhadap proses bisnis dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan penyewaan kendaraan di CV Fortuna Cakrawala. Ada masalah analisis kendaraan operasional, monitoring, dan laporan. Terus juga ada pengembangan sistem. Di sini pembangunan aplikasi rental mobil sesuai rancangan sistem menggunakan teknologi yang saling terintegrasi, yaitu menggunakan Flutter, Firebase, dan Laravel. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada use case diagram. Use case diagram ada dua aktor. Yang pertama, pengguna. Pengguna melakukan login, melihat dashboard, mencari mobil, melihat detail, menambah favorit, pemesanan, pembayaran, menerima notifikasi, dan memberikan rating. Yang kedua, admin. Admin mengelola data mobil, mengatur pemesanan, verifikasi pembayaran, monitoring operasional, melihat dashboard analitik, dan mengelola promo serta notifikasi. Proses dimulai dari login. Pengguna dapat mengakses berbagai fitur penyewaan, sementara admin mengelola operasional dan monitoring sistem. Di sini ada activity diagram pemesanan mobil. Activity diagram pemesanan mobil menggambarkan proses aktivitas yang dilakukan oleh pengguna mulai dari membuka aplikasi hingga berhasil melakukan penyewaan kendaraan. Proses dimulai dari login pengguna, kemudian pengguna mencari kendaraan yang tersedia dan melakukan pemesanan mobil. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan memverifikasi transaksi tersebut dan status rental kendaraan akan menjadi aktif. Di sini ada activity diagram rating dan ulasan. Activity diagram rating menggambarkan proses aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dalam memberikan penilaian terhadap layanan rental mobil yang telah selesai digunakan. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu pesanan pada aplikasi untuk melihat daftar penyewaan kendaraan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengguna memilih transaksi rental yang telah selesai dan memilih menu untuk memberikan rating. Pengguna kemudian mengisi penilaian terhadap beberapa aspek, seperti kondisi mobil, layanan driver, serta layanan keseluruhan. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan ulasan atau komentar terkait pengalaman penggunaan layanan. Setelah itu, pengguna mengirimkan rating dan ulasan tersebut. Kemudian, sistem akan menyimpan data penilaian ke dalam database sebagai bahan evaluasi layanan. Di sini ada flowchart sistem. Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem aplikasi rental mobil mulai dari pengguna membuka aplikasi hingga proses penyewaan kendaraan selesai. Proses dimulai dari login pengguna, kemudian pengguna dapat mencari kendaraan yang tersedia dan melakukan pemesanan kendaraan. Setelah melakukan pembayaran dan sistem memverifikasi pembayaran tersebut, status rental kendaraan akan menjadi aktif hingga masa penyewaan selesai. Baik, di sini saya akan mendemokan yang Nah, dikarenakan kita sudah daftar, kita langsung login aja. Di sini kalau misalkan belum daftar, kita bisa create account dulu.
Dan ketika emang kita lupa password kita atau kata sandi, kita bisa forgot password di sini. Nanti step by step-nya itu yang pertama verifikasi email, yang kedua dikirim kode OTP-nya, dan yang ketiga reset password-nya. Ini bisa dicontohkan kalau lupa password-nya. Nah, selanjutnya akan dikirim kode OTP-nya. 4, 7, 8, 2, 3. Nah, di sini kita akan buat password baru. Kita langsung login karena kita sudah regis. Di sini sudah masuk dashboard customer, itu Joko Anwarnya. Yang pertama kita bisa cari mobil impian kita yang akan kita sewakan. Kita mau rental, contohnya kita nyarinya Toyota. Di sini kita terdapat mobil Toyota Avanza berikut dengan harganya. Contoh kita langsung sewa. Di sini juga kita bisa bandingkan juga antara mobil Avanza dengan mobil yang lain. Ketika emang budget kita cuma 450 atau 350, itu kita bisa compare dengan mobil-mobil yang lain yang tersedia pada CV Fortuna Cakrawala. Kita bisa bandingkan sampai 3 mobil. Nah, kita favoritnya ini di Honda Brio. Nah, sementara kita mau melihat rating tertingginya itu 4,9 dari Honda Brio. Nah, kalau kita minat di Honda Brio, kita pesan di Honda Brio. Nah, karena saya di sini mau Toyota Avanza saja, kita bisa melihat juga mereknya, modelnya, tahunnya, transmisinya manual atau matic, dan kapasitas mesinnya juga berapa cc, bahan bakarnya apa. Nah, warnanya juga kita bisa lihat, dan di sini kita bisa melihat ratingnya juga. Kita bisa melihat seatnya juga berapa. Kita coba sewa untuk 1 hari, dan kita bisa memilih ada opsi with driver atau tanpa driver. Kita coba dengan driver. Data dirinya kita bisa memasukkan email kita dan nomor telepon. Dan di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Kita menggunakan QRIS saja yang lebih simple. Konfirmasi booking. Kita harus centang syarat dan ketentuannya. Kita bisa lihat di sini syarat dan ketentuan dari penyewaan mobil di CV Fortuna Cakrawalanya. Dan langsung next. Sorry, ini nah, booking berhasil. Ini kode bookingnya kita. Dan 600 per hari karena tadi dengan driver. Nah, di sini kita tampilkan QRIS-nya untuk pembayarannya. Jadi kita juga bisa melacak pesanan kita.
kita bisa melacak pesanan kita, dan ini drivernya atas nama Budi Santoso dan ada kontaknya. Nah, ketika emang kita mau membatalkan, kita juga bisa membatalkan dan dibatalkan, dan di sini juga bisa melihat yang dibatalkannya apa saja. Nah, di sini juga terdapat ada AI-nya. Ketika emang customer service-nya di situ tidak respon, nah kita bisa menggunakan chat dengan AI seperti itu. Dan kita juga bisa melihat juga ketika emang kita budget berapa ataupun mobil keinginan kita yang gimana, itu kita bisa menanyakan kepada chatbot AI-nya. Contoh kita untuk 6 orang. Dan kita juga bingung cara bookingnya gimana, kita bisa menanyakan cara bookingnya. Seperti itu. Contoh kalau misalnya kita budgetnya itu 900 mobil apa, kita bisa tanyakan kepada AI asistennya. Contohnya ada Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, seperti itu. Nah, ini customer service-nya kita bisa hubungi juga. Ini ada pertanyaan populernya yang biasa dipertanyakan, jadi kita nggak usah nanya-nanya ke AI-nya. Dan di sini ada aksi cepatnya, bisa langsung pesan sekarang, gitu. Dan di sini juga ada detail keanggotaannya. Jadi ketika emang kita udah berkali-kali dan kita berkali-kali rentalnya, kita juga terdapat ada poin rewards-nya dan bisa ditukar poin, dan kita juga bisa ajak teman untuk bergabung gitu. Dan bisa ditukarkan poin juga. Kita bisa melihat juga kategorinya, mau yang MPV atau SUV, kita bisa memilihnya. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan mobil favoritnya di sini. Jadi seperti itu aja. Nah, mari kita langsung saja atau demo aplikasinya, dan ini adalah panel admin atau dashboard admin. Di mana di dashboard admin itu dapat melihat pendapatan hari ini, bulan ini, dan tahun ini sebagai bukti atau sebagai evaluasi ke depannya. Apakah perekonomian di perusahaan ini tuh baik atau tidak, dan selanjutnya ada statistik umum, ada total transaksi, ada berapa, dan ada menu konfirmasi. Jadi sistemnya itu ketika user memesan, karena kita masih belum ada payment gateway, jadi kita masih menggunakan persetujuan dari admin. Terlebih lagi mengingat kalau nominal dari pemesanan ini tuh tidak sedikit atau seperti di bawah 100.000 tapi ratusan ribu, tentunya ini memerlukan keamanan yang lebih lagi. Sehingga di sini ketika user mengajukan pemesanan tadi akan ada menu konfirmasi, dan ketika admin lihat bahwa di akun pembayaran atau akun transfer milik perusahaan, oh ini uang sudah masuk, maka disetujui. Kita setujui, ya sudah. Nah, lalu akan ada sistem yang namanya denda, di mana ketika pada awal user merencanakan jam kembali sekian 11:59 menit 59, tetapi ketika dikembalikan dan admin melihat jam pengembaliannya itu di jam 12 lebih gitu, maka contoh sudah dikembalikan. Jadi tombol sudah dikembalikan juga akan aktif ketika jam pengembalian itu akan mendekati 2 jam, hamin 2 jam pengembalian. Contoh, kita akan mengembalikannya di 12.6 seperti ini. Kita klik off. Oke. Nah, estimasi denda 40K. Karena tadi di estimasi pengembaliannya itu user merencanakan itu 11:59. Jadi ketika dikembalikan di jam 12:06 maka akan ada denda 40.000. Contoh, jikalau kita ada denda seperti ini ya, misal ketika mobil dikembalikan dan admin melihat jam, oh sekarang sudah jam 12.06 nih, jadi
kita input jamnya dan ternyata dari hasil inputan ini melebihi dari batas waktu yang mana akan menambah terkena denda 10% dari harga mobil yang disewa. Seperti contohnya tadi, mobil yang disewa itu adalah Toyota Avanza yang bertotal 400.000 ya, yang ini ya, 400.000. Maka denda yang didapatkan user ketika atau 1 jam pertama itu akan 10.000. Contoh ya, orangnya. Nah, dari denda 40.000, konfirmasi, nah, udah penggalian mobil berhasil dicatat denda. Nah, ini denda belum dibayar. Sedangkan jika user sudah membayar, maka akan ada di denda sudah lunas. Seperti itu. Dan ini denda yang belum dibayar nanti, ini akan ada di dashboard user juga. Dan ini akan muncul notifikasi jika user tersebut mengalami pelanggaran atau ya, harus membayar denda yang tersedia. Seperti itu. Pada kesimpulannya, proyek ini merancang sistem aplikasi rental mobil berbasis mobile dengan dashboard analitik untuk CV Fortuner Cakrawala. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah proses pemesanan, dan menyediakan monitoring real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.